Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat malam dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik di kota maupun yang ada di desa sampai di seluruh pelosok tanah air. Dan saudara yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur, di Kamboja, di Singapura, yang di Amerika Serikat, senang sekali kembali menjumpai saudara pada saat malam ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan baik dan sehat selalu, puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih, Bapa yang kami puji, permuliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih oleh karena pertolongan dan penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini, sehingga kami boleh mampu melewati hari ini, hari yang Tuhan beri untuk kami melakukan segala tugas, tanggung jawab, serta seluruh aktivitas kami. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Pada saat ini kami kembali rindu untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, urapi kami, jamah setiap hati kami, sehingga kami mengerti, memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, saudara yang kasih Tuhan Yesus. Pembacaan firman Tuhan pada saat malam hari ini terambil dari Mazmur pasal 1 ayat yang ke-1 sampai yang ke-3. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, dan tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Puji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, semua orang di dunia ini pasti ingin meraih kebahagiaan. Banyak langkah-langkah yang dilakukan orang untuk meraih dan menemukan kebahagiaan. Ada yang berusaha mencari kebahagiaan dengan bekerja terus-menerus sampai lupa waktu. Ada yang berusaha mencari kebahagiaan dengan menumpuk kekayaan sebanyak-banyaknya. Ada yang berusaha mencari kebahagiaan dengan mendatangi klub-klub malam. Ada yang berusaha mencari kebahagiaan dengan menyalahgunakan obat-obat terlarang. Dan juga ada yang berusaha mencari kebahagiaan dengan berlibur ke tempat-tempat yang eksotis dan sebagainya. Apa yang dilakukan orang-orang termasuk orang Kristen untuk mencari dan menemukan kebahagiaan dengan mengikuti kebiasaan dunia ternyata sia-sia. Mereka tidak menemukan kebahagiaan sejati. Jika mereka menemukan dan merasakan kebahagiaan, maka yang mereka temukan dan rasakan adalah kebahagiaan yang semu. Kebahagiaan sewaktu-waktu, bukan kebahagiaan yang sejati. Artinya, kebahagiaan itu seperti barang langka yang sulit ditemukan. Benarkah kebahagiaan itu seperti barang langka yang sulit ditemukan, saudara? Bagi orang dunia dan orang yang hidup dengan cara dunia, memang kebahagiaan itu seperti barang langka yang sulit ditemukan dan sangat mahal. Namun bagi orang Kristen yang mengerti dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, jelas sekali kebahagiaan itu sangat mudah ditemukan. Pemazmur secara tegas menyatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudaraku, mari kita perhatikan dengan teks ayat tersebut dengan baik. Pada ayat yang pertama dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Bentuk puisi di atas adalah paralelisme sinonim, saudara, yang berarti baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga memiliki makna yang sama.
Dapat disimpulkan bahwa orang yang berbahagia menurut pemazmur adalah orang yang tidak melakukan kejahatan dan dosa. Dengan kata lain, bahwa orang yang berbahagia menurut pemazmur adalah orang yang hidup di dalam kebenaran. Pada ayat kedua dikatakan, tetapi yang disukainya ialah Taurat Tuhan, dan yang melakukan Taurat itu siang dan malam. Saudara, bentuk puisi di atas adalah sintesis paralelisme yang berarti baris kedua menambah ide atau memperkuat ide baris pertama. Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa orang yang berbahagia menurut pemazmur adalah orang yang hidup menurut hukum-hukum Tuhan. Jadi ayat pertama dan ayat kedua mengandung makna yang sejajar. Untuk lebih mengetahui makna yang lebih mendalam lagi, saudara, maka akan dikaji beberapa kata yang penting di dalam teks ayat kedua. Kata bahasa Ibrani dari kesukaan adalah kepets, yang berarti kesukaan dengan menginginkan karena berharga atau sangat berharga. Ini dapat digambarkan seperti anak kecil yang mendapatkan barang yang dia sukai. Lalu barang itu dia peluk dan tidak mau dilepaskan dan tidak mau diberikan kepada orang lain, karena anak tersebut menilai barang tersebut sangat berharga bagi dirinya lebih dari apapun. Demikianlah firman Tuhan. Firman Tuhan itu lebih berharga dari apapun di muka bumi ini. Pemazmur melantunkan, Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Sementara kata bahasa Ibrani dari merenungkan adalah hagah, yang mengandung arti melakukan. Firman Tuhan bukan hanya sekedar direnungkan lalu lenyap tidak berbekas dari hidup orang Kristen. Namun firman Tuhan yang sudah melalui proses perenungan kemudian menyatu dalam hati untuk selanjutnya diimplementasikan di dalam kehidupan orang percaya. Bukti iman percaya dan kasih orang Kristen kepada Allah adalah dengan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Saudara, pemazmur dengan sangat jelas menyampaikan kepada kita bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Orang yang bahagia adalah orang yang melakukan firman Tuhan. Intinya, kebahagiaan itu bisa ditemukan dan dirasakan dan dialami hanya di dalam Tuhan. Jika Tuhan ada di dalam kita dan kita ada di dalam Tuhan, maka kemanapun kita berada, di situ Tuhan ada. Artinya, dimanapun, kapanpun, dan dalam situasi apapun dalam kehidupan kita, Tuhan tetap ada di dalam kita. Karena Tuhan adalah sumber kebahagiaan, maka dimanapun, kapanpun, dan dalam situasi apapun, kita akan merasakan kebahagiaan. Puji Tuhan. Untuk itu saudaraku, mari kita semakin hidup dalam kebenaran, tinggal dalam firman-Nya, dan renungkan dan lakukan firman itu siang dan malam. Maka kita adalah orang-orang yang hidup dalam kebahagiaan sejati. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk hidup dalam seluruh kebenaran-Mu, menjadikan firman-Mu sebagai paling yang berharga dalam kehidupan kami. Tinggal dalam firman-Mu dan melakukan seluruh kebenaran firman-Mu itu, karena firman Tuhan adalah sumber kebahagiaan sejati. Untuk itu kami mau terus mendekat dan tidak mau jauh daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami. Ajar kami melakukannya dengan penuh kesetiaan. Saat ini kami rindu berdoa bagi saudara kami semua yang mendengar program ini dimanapun mereka berada. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang senantiasa memulihkan kehidupan mereka. Tuhan menjamah, menyembuhkan saudara kami saat ini terbaring sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati seluruh saudara kami semua dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam bisnis, dalam pendidikan. Tuhan yang memberkati. Mohon penyertaan dan penjagaan Tuhan malam hari ini, pimpin kami, tuntun kami ya Tuhan. Berdoa bagi saudara kami yang terikat oleh kuasa kegelapan, Tuhan lepaskan, bebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berikan penghiburan bagi setiap kami yang menderita, berikan kekuatan dan jalan keluar bagi setiap kami yang lemah dan putus asa. Berdoa bagi daerah kami, kota kami, desa kami, negeri kami, Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan, ini doa kami.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya saudara semua diberkati. Mari kita tetap bersukacita di dalam Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.